Kita hidup di era digital, di mana semua orang terhubung, berbagi cerita, pendapat, mengekspresikan diri. Tapi, tidak semua koneksi membawa kebaikan. Di balik layar, ada kata-kata menyakiti, komentar yang merendahkan, pesan yang mempermalukan. Inilah cyberbullying. Perundungan yang terjadi tanpa suara, tanpa luka fisik, tapi bisa melukai lebih dalam dari yang kita bayangkan. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2023, lebih dari 2.300 anak di Indonesia menjadi korban kekerasan berbasis cyber. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat bahwa bullying, termasuk cyberbullying, menjadi jenis kekerasan terbanyak di lingkungan pendidikan, menyumbang lebih dari 40% dari total kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023. Sayangnya, banyak dari kasus itu tidak pernah dilaporkan. Korban memilih diam, takut dibalas, atau merasa tidak akan ada yang mendengarkan. Satu komentar mungkin tampak kecil, tapi jika terus-menerus, itu bisa membuat korban kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari lingkungan, bahkan mengalami depresi berat. Cyberbullying tidak mengenal usia. Anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa bisa jadi sasaran, hanya karena perbedaan pendapat, penampilan, status sosial, orientasi, atau keyakinan. Dan pelakunya bisa siapa saja, bahkan orang yang kita kenal. Ruang digital kita yang seharusnya jadi tempat aman untuk belajar dan berkembang justru menjadi sumber tekanan bagi banyak orang. Dan karena teknologinya, tetapi karena bagaimana cara kita menggunakannya. Maka penting bagi kita untuk berubah. Berpikir sebelum mengetik, apakah komentar ini membangun? Apakah pesan ini menyakiti? Jika iya, tahan. Dunia maya butuh lebih banyak empati, bukan lebih banyak kebencian. Jika melihat perundungan terjadi, jangan diam. Tegur, laporkan, dukung korban. Satu tindakan kecil bisa jadi perlindungan besar. Dan bagi yang pernah melakukan cyberbullying, sadarlah. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Minta maaf, perbaiki sikap, belajarlah menjadi warga digital yang bijak. Untuk kamu yang menjadi korban, kamu tidak sendiri. Bicaralah, ceritakan, cari bantuan. Banyak yang siap mendengarkan dan mendukungmu. Jangan biarkan mereka yang menyakitimu mengambil suara dan harapanmu. Cyberbullying bukan hanya candaan, itu bentuk kekerasan. Dan setiap kekerasan, baik fisik maupun digital, harus dihentikan. Mari jaga ruang digital di Indonesia, karena di balik setiap layar ada hati yang harus dilindungi.